Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu. Pagi juga. Ya, perkenalkan saya Cirayenda, mahasiswa UIN Palangkaraya yang sedang melakukan tugas praktik lapangan, mengobservasi satu usaha kecil atau menengah, dan mewawancarai pemilik usaha atau karyawan utamanya. Boleh saya tahu nama Ibu dan jabatannya di toko wahana ini? Makasih ya Mbak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi. Kebetulan saya di sini sebagai karyawan tetap di toko wahana. Dan di sini saya juga mewakili ibu saya yang kebetulan yang mengelola toko wahana ini. Jadi kebetulan itu juga orang tua saya. Jadi saya di sini mewakili beliau untuk menjelaskan tentang toko wahana ini, Mbak. Iya. Baik, Bu Susi. Saya mau tanya sedikit tentang usahanya ya Bu ya. Iya. Pertama, sejak kapan usaha ini mulai dijalankan? Sejak tahun 2015, Mbak. Oke, sudah cukup lama juga ya Bu ya. Iya. Lalu, apa ide awal dan motivasi Ibu memulai usaha ini? Awalnya toko wahana ini membuka fotokopian. Nah itu anak-anak santri itu kebetulan kalau mau ujian atau mau awal tahun ajaran baru, mereka ini fotokopi buku-buku itu kan, serta soal-soal kalau mau ujian juga difotokopi di sini. Nah selain itu kami menyediakan juga keperluan mereka alat tulis seperti ATK, dan ada juga kami kebetulan di sini anak-anak santri kan banyak ya. Kami menyediakan kebutuhan mereka hari-hari seperti contohnya sabun cuci, pasta gigi, dan lain-lain khususnya kebutuhan mereka sehari-hari buat di pesantren. Dan makanan kecil juga, makanan kecil seperti Indomie, jajanan anak-anak itu kami sediakan juga di toko wahana ini. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu menentukan produk dan harga jualnya? Kami di sini melakukan survei dulu ke pasar untuk menentukan harganya berapa, dan ada juga sebagian sales datang ke toko kami untuk menawarkan sebagian barang-barang, contohnya seperti cemilan atau minuman. Mereka menawarkan. Nah nanti mereka menyuplai ke toko kami, ke toko wahana. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Terus baik Bu, lalu siapa sih target pasar utama dari usaha Ibu ini? Kebetulan di sini kan lingkungan pesantren ya. Di sini ada TK sampai aliyah. Nah mereka semua jajan atau beli sesuatu seperti keperluan ATK semua di toko wahana. Jadi keperluan ATK atau jajanan cemilan mereka semua beli di sini, Mbak. Oh gitu ya Bu ya. Kalau untuk menarik pelanggan baru, Ibu pakai strategi khusus nggak? Kami sih tidak ada strategi khusus ya, tapi kami di sini mengikuti tren aja, seperti misalnya untuk bulan ini atau tahun ini apa sih yang tren di toko, itu yang kami sediakan untuk mereka supaya mereka menarik pelanggan untuk banyak beli di toko kami. Iya, gitu ya Bu. Kalau boleh tahu tantangan atau kendala terbesar yang pernah Ibu hadapi apa Bu? Kalau tantangan itu pasti ada ya, karena kan tidak kami saja yang berjualan di sini. Tapi kami di sini berupaya supaya menarik pelanggan tetap banyak di sini. Kami meningkatkan fasilitasnya di sini. Gitu ya Bu ya. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan itu? Kita di sini salah satu cara, namanya kita mempunyai toko itu Mbak ya, harus dijaga satu kebersihan, dua itu kualitas dari makanan tersebut, kita jaga kebersihannya, kerapiannya tokonya. Jadi itu untuk menarik pelanggan supaya betah makan di sini. Kan kalau tempatnya itu bersih, makanannya enak dan terjaga, dijaminlah kualitasnya, kan anaknya jadi betah beli di sini, nongkrong di warung sini kan untuk makan atau makan cemilan gitu, Mbak. Bagus banget ya Bu ya. Nah kalau untuk kedepannya apa ada rencana atau harapan pengembangan usaha? Untuk sementara sih belum ada Mbak ya,
kami di sini tidak mengembangkan, tapi kami berupaya untuk meningkatkan fasilitas atau pelayanan kami supaya pelanggan tidak akan lari dari sini. Jadi semakin banyaklah pelanggan, kita meningkatkan pelayanan intinya, Mbak. Oh gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih kunci sukses dalam menjalankan usaha seperti ini? Kunci suksesnya sih kita harus ini ya, jangan menyerah. Kita harus semangat dalam bekerja, apalagi kita mempunyai toko ya. Kita harus menjaga kebersihannya, kualitas makanannya dijaga ya kan, keramahan kita juga pada pelanggan. Kalau pelanggan kita pelanggan itu kan ibarat raja ya, pembeli kan, jadi kita harus melayani mereka secara ramah. Jadi mereka juga akan sering jajan di toko sini. Setuju banget sih Bu. Iya. Terakhir nih, apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang ingin mulai berwirausaha? Kalau menurut nasihat saya sih, semangat itu satu ya, semangat untuk berusaha. Jangan menyerah, pantang menyerah, harus berusaha. Kita apapun tantangan yang kita hadapi, kita harus berjuang, harus punya semangat supaya kita bisa berhasil ke depannya, Mbak. Iya, nasihatnya bagus banget Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan jawabannya. Semoga usaha Ibu semakin maju dan sukses ke depannya Bu. Sama-sama, Mbak. Kami di sini juga mendoakan mudah-mudahan praktek kerja lapangan Mbak dilancarkan dan sukses selalu buat Mbak ya ke depannya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dari observasi saya di toko wahana, saya belajar bahwa sukses dalam berwirausaha tidak hanya tentang modal, tapi tentang semangat, kerja keras, dan tanggung jawab. Pemilik toko menunjukkan bahwa ide sederhana bisa jadi peluang besar kalau dijalankan dengan tekun dan konsisten. Saya juga sadar pentingnya sikap ramah dan sabar agar pelanggan merasa nyaman.
Pengalaman ini menginspirasi saya untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dengan tetap semangat dan tidak mudah menyerah.